Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Skrintil. Dia hidup sebatang kara dan tidak mempunyai keluarga. Setiap hari dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, namun bagi Mbok Skrintil lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Mbok Skrintil sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Skrintil melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya, bagaimana dia bisa punya anak? Saat Mbok Skrintil asik melamun, tiba-tiba raksasa jelek dan bau muncul di hadapannya. Mbok Skrintil ketakutan sampai-sampai ia tak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa pun berkata dengan suara menggelegah, "Oi, perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang." Mbok Skrintil menjawab dengan suara gemetar, "Anak, aku tidak punya anak." Raksasa itu pun mendekatkan wajahnya ke arah Mbok Skrintil. Bau mulutnya membuat Mbok Skrintil mau muntah. "Kamu jangan bohong." Mbok Skrintil menggelengkan kepala. "Aku tidak bohong. Kalau kau mau, makan saja aku." Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peyot, bagiku pasti tidak enak. Itu pun kalau kamu punya daging. Bisa-bisa gigiku sakit karena menggigit tulang-tulangmu." Kemudian raksasa memberikan kantong kecil yang berisi biji timun. "Tanamlah biji-biji timun ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya akan berwarna emas. Jika sudah masak, petiklah. Di dalam timun itu akan muncul seorang bayi. Rawatlah dia dan beri makan dengan cukup agar dia tumbuh sehat. Saat dia berumur 6 tahun, aku akan datang dan menagih anak itu. Dia pasti akan menjadi santapan paling enak. Paham?" Mbok Skrintil menerima kantung itu. "Sekarang pergilah." Bentak raksasa itu. Baiklah, aku akan pergi." Suaranya membuat Mbok Skrintil lari terbiji-biji. Sesampainya di rumah, Mbok Skrintil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun itu di lahan miliknya yang kecil. Setiap hari dia menyiram dan merawat kebun timunnya yang kecil. Seiring waktu, tanaman tambah subur dan mulai berbuah. Benar, apa yang dikatakan raksasa, salah satu dari buah tanamannya berwarna emas. Mbok Skrintil memberi perhatian khusus terhadap timun emas itu. Timun-timun itu semakin hari semakin masak. Timun emas itu pun juga tumbuh besar. Sudah waktunya membelah timun. Sudah waktunya timun ini aku petik. Mbok Skrintil akhirnya memetik timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia, karena
mendapati seorang anak perempuan yang menangis di sana. Wah, seorang bayi perempuan yang cantik. Bos Kerintil senang sekali dan mendekati bayi itu. Dia menamai bayi itu sebagai Timun Emas. Timun Emas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Bos Kerintil tidak berhenti-hentinya bersyukur. Karena mempunyai anak yang berbakti seperti Timun Mas. Sini Mbok, aku bantu. Iya, Timun Mas sayang. Namun, jika ia teringat akan janjinya dengan raksasa, ia menjadi sedih karena sebentar lagi Timun Mas berumur 6 tahun. Kekhawatiran Bos Kerintil terbukti. Raksasa datang untuk menagih janji. Untung saat raksasa datang, Timun Mas pergi ke pasar menjual timun-timun hasil kebun. Mana anakku nenek tua? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Bos Kerintil berusaha menenangkan raksasa itu. Dia berkata padanya, "Hai raksasa, Timun Mas masih kecil, belumlah enak dagingnya. Datanglah 2 tahun lagi, ia pasti akan menjadi santapan yang lezat." Raksasa itu setuju, pasti akan setuju dan akan kembali 2 tahun lagi. Baiklah, awas ya. Aku akan kembali 2 tahun lagi. Bos Kerintil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya ada seorang petapa yang menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Suruhlah Timun Mas menemui saya. Baiklah, akan kusampaikan kepada anakku Timun Mas. Bos Kerintil mengikuti pesan dalam mimpinya. Ia menceritakan semua pada Timun Mas tentang janjinya pada raksasa. Bos Kerintil menyuruh Timun Mas pergi ke tempat petapa itu berada. Timun Mas anakku, hati-hati ya sayang. Terima kasih Bos Kerintil. Timun Mas pamit dulu ya. Timun Mas yang patuh segera menuruti perintah ibunya. Ia menemukan rumah petapa itu dan menceritakan semua kepadanya. Sang pertapa lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka jika Timun Mas dalam keadaan bahaya. Timun Mas, ini kakek bawakan 4 kantong benda untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat. Terima kasih Kak. Timun Mas kami pulang dulu ya. Timun Mas pulang ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, alangkah terkejutnya karena sang raksasa sudah menunggu. Bos Kerintil segera berteriak, "Ah, raksasa itu sudah datang. Aku takut." "Lari Timun Mas, lari. Selamatkan dirimu." Timun Mas segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Timun Mas teringat dengan pesan pertapa. "Sebaiknya aku buka kantong pertama." Dia membuka kantong pertama yang ternyata isinya adalah biji timun. Gadis itu menyebarkan biji itu dan dalam sekejap muncullah kebun timun yang luas dan berbuah ranum. Perhatian raksasa segera beralih. Dia memakan timun yang segar dan ranum itu sampai lupa kepada Timun Mas. Namun saat timun habis, raksasa itu kembali teringat dengan Timun Mas dan mengejarnya. Sang raksasa semakin dekat. Timun Mas menyebarkan isi kantong kedua yang ternyata berisi jarum. "Aku sebarkan saja jarum-jarum ini sekarang." Dan muncullah hutan bambu yang lebat.
Timun Mas gelisah karena raksasa berhasil menyusulnya. Bagaimana ini? Raksasa itu semakin dekat. Sebaiknya aku buka kantong ketiga. Timun Mas menyebarkan isi kantong ketiga yang berisi garam. Dalam sekejap muncullah lautan yang luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat, tapi kakinya yang terkena bambu terasa perih. Tapi itu tidak menyurutkan tekadnya mengejar Timun Mas. Jangan lari, Timun Mas! Hanya tinggal satu kantong, dan raksasa baru saja keluar dari laut. Dalam hati Timun Mas, ia menangis dan memohon pada Tuhan untuk melindunginya. Ya Tuhan, tolong lindungi aku. Ia pun menaburkan isi kantong terakhir yang berisi terasi, dan dalam sekejap muncullah lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Ia terjun ke dalam laut lumpur ganas dan segera tenggelam. Ya Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkan aku dari raksasa jahat itu. Timun Mas kembali ke rumah dan Bos Skrintil menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka pun hidup bahagia sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi.